Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembahasan contoh soal yang diberikan pada pertemuan minggu lalu tentang algoritma a priori. Adapun soalnya yaitu, suatu supermarket mempunyai sejumlah transaksi seperti di dalam tabel berikut. Buatlah association rule dari data tersebut dengan cara menghitung nilai support dan confidence. Gunakan metode atau algoritma a priori dengan nilai minimum support sama dengan 0,3 dan confidence 0,8. Adapun tabel transaksi yang diberikan di soal tersebut yaitu sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya, dengan menggunakan algoritma a priori terdiri dari dua tahapan, yaitu untuk analisis pola frekuensi tinggi dan pembentukan aturan asosiatif. Yang pertama adalah analisis pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dan dalam suatu database. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A per total transaksi. Artinya, jumlah transaksi di dalam tabel transaksi yang diberikan di soal yang mengandung item A kita bagi dengan total transaksinya, yang dalam hal ini adalah 5. Kemudian untuk menghitung nilai support untuk dua item diperoleh dari rumus support A dan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi. Artinya, transaksi-transaksi yang mengandung item A dan item B sekaligus kita jumlahkan dulu, baru kita bagi dengan nilai total transaksinya, yaitu 5. Di soal diberikan tabel transaksi sebagai berikut. Untuk menghitung analisis pola frekuensi tinggi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah data transaksi tersebut ke dalam bentuk tabular. Kita susun dulu item yang dibeli dari daftar transaksi yang ada secara unik, artinya tidak ada yang duplikat. Adapun daftar item yang dibeli secara unik yaitu roti, selai, mentega, susu, dan coklat. Kemudian kita susun ke dalam bentuk tabular antara daftar transaksi serta item-item yang dibeli. Transaksi sebagai baris dan daftar item yang dibeli sebagai kolom. Angka 1 menandakan bahwa item tersebut terdapat dalam transaksi, sedangkan angka 0 menandakan bahwa item tersebut tidak terdapat di dalam transaksi. Sebagai contoh, transaksi 1, nilai roti, selai, dan mentega bernilai 1, artinya dalam transaksi 1 terdapat roti, selai, dan mentega dan tidak terdapat susu dan coklat, sehingga susu dan coklat diberi tanda 0. Nah, begitu seterusnya untuk transaksi 2, 3, 4, dan 5 kita susun ke dalam bentuk biner, yaitu ke dalam bentuk 1 atau 0. Setelah itu kita hitung nilai item tersebut muncul sebanyak berapa kali di seluruh transaksi. Sebagai contoh, untuk kolom roti kita hitung akumulatif dari angka 1, artinya roti muncul berapa kali di dalam seluruh transaksi. Sebagai contoh, roti muncul di transaksi 1, 2, 3, dan 4. Oleh karena itu, sigma untuk item roti adalah 4. Nah, begitu juga untuk item-item yang lain, kita hitung berapa kali kemunculannya di seluruh transaksi. Untuk selai sebanyak 1, mentega sebanyak 4, kemudian susu sebanyak 3, dan coklat sebanyak 2. Dari sini kita bisa menentukan nilai K item set yang memenuhi nilai support yang telah diberikan di soal. Selanjutnya kita akan melakukan iterasi sejumlah K item set di mana yang kita tentukan harus memenuhi nilai support yang telah diberikan di soal. Iterasi pertama kita akan menghitung nilai satu item set. Nah, untuk menghitung nilai satu item set kita akan menggunakan data transaksi tabular yang telah kita buat sebelumnya, di mana total transaksinya adalah 5. Kita akan masuk ke iterasi yang pertama. Kita susun dulu tabel satu item set, artinya kita hanya menyusun hanya satu item di tiap transaksi yang ada. Sebagai contoh, di data transaksi tabular ini hanya ada 5 item yang unik. Artinya untuk tabel satu item set ini kita susun untuk roti, selai, mentega, susu, dan coklat. Kemudian kita hitung sigma transaksinya. Kita sudah menghitung sigma transaksi untuk masing-masing item pada data transaksi tabular ini, yaitu untuk roti sebesar 4, selai sebesar 1, mentega sebesar 4, susu sebesar 3, dan coklat sebesar 2. Nah, nilai-nilai tersebut kita copy ke dalam kolom sigma transaksi ini. Nah, untuk menghitung nilai support untuk satu item, kita dapat menggunakan rumus seperti berikut. Support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A per total transaksi. Untuk jumlah transaksi mengandung item A telah kita dapatkan pada kolom sigma transaksi, dan total transaksi sudah kita ketahui yaitu 5. Artinya,
Nilai support masing-masing item bisa kita hitung dengan cara membagi nilai sel yang pada kolom sigma transaksi kita bagi dengan total transaksi. Sebagai contoh, roti supportnya 4/5 didapatkan 0,8. Selai nilai supportnya 1 dibagi 5 didapatkan 0,2. Nah, begitu seterusnya untuk daftar item yang lainnya. Dari sini kita bisa menentukan item-item mana saja yang memenuhi ketentuan minimum supportnya. Di soal diberikan minimum support sebesar 0,3. Artinya untuk item nomor 2 yaitu selai tidak diikutkan ke dalam iterasi berikutnya karena nilai supportnya kurang dari nilai minimum support yang telah diberikan di soal. Sehingga dapat kita susun kembali tabel satu item set yang terpilih untuk iterasi berikutnya, yaitu item nomor 1, 3, 4, dan 5. Kemudian kita lanjut menghitung untuk dua item set dari tabel satu item set yang telah terpilih ini. Kemudian kita iterasi kedua masuk berdasarkan tabel satu item set yang terpilih. Dari sini atau dari tabel satu item set terpilih ini kita bisa lakukan kombinasi untuk menentukan dua item. Dari 4 item dipilih 2 sehingga akan dihasilkan 6 kombinasi. Sebagai contoh, daftar kombinasinya yaitu roti mentega, roti susu, roti coklat, mentega susu, mentega coklat, dan susu coklat. Nah, kombinasi-kombinasi ini kita akan hitung nilai supportnya untuk setiap kombinasi. Sebagai contoh, untuk kombinasi roti dan mentega, kita hitung nilai supportnya, nilai support kemunculan roti dan mentega di dalam suatu transaksi. Sebagai contoh, roti dan mentega untuk kolom roti dan kolom mentega, artinya kita akan melihat daftar transaksi mana saja yang akan memunculkan item roti dan mentega secara bersamaan. Sebagai contoh, roti dan mentega muncul bersamaan pada transaksi 1, sehingga bisa kita tandai bahwa transaksi 1 itu memunculkan item roti dan mentega. Begitu juga untuk transaksi 2 dan transaksi 3 serta transaksi 4. Sehingga untuk kombinasi roti dan mentega itu memiliki 4 jumlah transaksi untuk dua item tersebut dengan nilai minimum support 0,8. 0,8 didapatkan dari rumus support A dan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi. Untuk jumlah transaksi mengandung roti dan mentega telah kita dapatkan yaitu 4, kemudian total transaksinya yaitu 5, sehingga 4/5 sama dengan 0,8. Selanjutnya kita akan menghitung nilai support untuk kombinasi yang kedua yaitu roti dan susu. Nilai supportnya sama juga caranya seperti yang sebelumnya. Kita tentukan dulu roti dan susu ini muncul pada transaksi mana saja. Dapat dilihat bahwa roti dan susu muncul secara bersamaan pada transaksi 3 dan transaksi 4, sehingga jumlah transaksinya adalah 2. Maka nilai supportnya adalah 2/5, sehingga didapat 0,4. Kemudian kita akan menghitung nilai support untuk kombinasi yang ketiga, yaitu roti dan coklat. Kita akan melihat daftar transaksi mana saja yang memuat nilai roti dan coklat secara bersamaan. Sebagai contoh, transaksi 4 itu memuat item roti dan coklat secara bersamaan, sama-sama bernilai 1. Sehingga kita bisa tentukan bahwa transaksi 2 item untuk roti dan coklat hanya terdapat satu transaksi saja, yaitu transaksi 4. Kemudian nilai supportnya bisa kita hitung dengan cara jumlah transaksi untuk roti dan coklat yang muncul bersamaan yaitu 1, kita bagi dengan total transaksinya yaitu 5, sehingga didapat 0,2. Langkah ini kita tentukan untuk seluruh kombinasi sisanya, yaitu untuk kombinasi mentega susu, mentega coklat, dan susu coklat, yang masing-masing didapatkan nilai supportnya. Untuk mentega susu 0,4, untuk kombinasi mentega coklat 0,2, dan untuk kombinasi susu coklat 0,4. Nah, hasil perhitungan ini kita bisa rangkum ke dalam tabel yang baru seperti berikut. Nah, berikut adalah tabel 2 item set dari hasil perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi untuk masing-masing kombinasi telah kita tentukan sigma transaksinya serta supportnya ditentukan dari sigma transaksi tersebut dibagi dengan total transaksi. Di soal diberikan ketentuan bahwa minimum supportnya harus sama dengan 0,3, artinya yang di bawah itu kita bisa eliminasi dan tidak ikut untuk iterasi berikutnya. Didapatkan bahwa untuk kombinasi nomor 3 dan untuk kombinasi nomor 5 itu tidak diikutkan ke iterasi berikutnya karena supportnya 0,2, artinya kurang dari minimum support yang telah ditentukan di soal.
Sehingga dari sini kita bisa susun lagi tabel yang baru, yaitu tabel 2 item set yang terpilih. Yang terpilih adalah kombinasi nomor 1, kombinasi nomor 2, kombinasi nomor 4, dan kombinasi nomor 6. Kemudian kita lanjut ke untuk menghitung 3 item set atau iterasi ketiga. Nah, untuk iterasi yang ketiga ini kita mengacu pada tabel 2 item set yang terpilih sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan kombinasi 3 item. Namun sedikit berbeda untuk menentukan kombinasi 3 item di sini. Caranya adalah kita menentukan kesamaan dalam K-1 item pertama, di mana sebelumnya jumlah K-nya adalah sama dengan 2. Artinya, kita ingin menentukan sejumlah 1 item pertama yang memiliki kesamaan. Sebagai contoh, untuk pada tabel 2 item set yang terpilih ini, untuk kombinasi nomor 1 dan 2, terdapat kesamaan pada 1 item pertama, yaitu roti. Jadi, antara roti, mentega, serta roti, susu bisa kita buat kombinasinya menjadi roti, mentega, susu, seperti pada tabel kombinasi 3 item untuk nomor 1 ini. Nah, kalau kita lihat kembali pada tabel 2 item set yang terpilih ini, tidak ada lagi kesamaan di 1 item pertamanya. Sebagai contoh, untuk nomor 4 dan 6 tidak sama, sehingga kita tidak bisa menentukan kombinasi 3 itemnya. Karena untuk nomor 4 itu nilai pertamanya adalah mentega, sedangkan untuk nomor 6 adalah item pertamanya adalah susu, sehingga kita tidak bisa menentukan kombinasi 3 item dari nomor 4 dan 6 tersebut. Dari sini kita bisa menentukan hanya terdapat 1 kombinasi 3 item saja, yaitu untuk roti, mentega, dan susu. Hal yang sama pada iterasi yang sebelumnya, kita harus menentukan nilai support untuk kombinasi 3 item tersebut dengan cara membuat tabel seperti berikut. Nah, jadi kita ingin menentukan ada berapa transaksi yang memuat item roti, mentega, susu secara bersamaan. Sebagai contoh, untuk transaksi 3 dan 4 itu memuat ketiga item secara bersamaan, sehingga jumlah transaksi 3 item tersebut adalah 2. Transaksi 1, 2, dan 5 tidak memuat ketiga item secara bersamaan, sehingga kita beri label no. Nah, untuk nilai supportnya, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut. Untuk support A, B, dan C, itu sama dengan jumlah transaksi yang mengandung item A, item B, dan item C secara bersamaan per total transaksi. Didapat bahwa jumlah transaksi yang mengandung item roti, mentega, dan susu secara bersamaan itu adalah 2, sehingga nilai supportnya bisa kita dapatkan dari 2 dibagi total transaksi, yaitu 5, didapatkan 0,4. Nah, dari sini kita bisa menyusun tabel 3 item set, di mana tabel 3 item set itulah hasil dari perhitungan kita sebelumnya, yaitu pada tabel yang ini. Nah, kemudian kita susun nilai tersebut ke dalam tabel ini, lalu kita cocokkan dengan minimum support yang diberikan di ketentuan di soal. Nilai support untuk kombinasi roti, mentega, dan susu itu 0,4. Di soal diberikan minimum support 0,3. Jadi untuk kombinasi roti, mentega, dan susu memenuhi dan dilanjutkan untuk iterasi berikutnya, sehingga yang terpilih adalah nomor 1 atau kombinasi nomor 1. Kita lanjutkan ke untuk 4 item set. Untuk 4 item set kita gunakan untuk tabel 3 item set yang terpilih pada iterasi yang sebelumnya, yaitu hanya terdapat satu tabel 3 item set yang terpilih, yaitu untuk nomor 1 roti, mentega, dan susu dengan nilai support 0,4. Nah, karena tidak ada lagi kombinasi yang bisa dibuat dari tabel 3 item set yang terpilih tersebut, maka dari sini iterasi bisa dihentikan dan dilanjutkan untuk menghitung aturan asosiasi berdasarkan dari tabel 2 item set yang terpilih serta tabel 3 item set yang terpilih. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan pembentukan aturan asosiasi dari kombinasi yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Nah, di mana dalam pembentukan aturan asosiasi, kita memerlukan perhitungan dari nilai confidence dari tiap aturannya nanti. Nah, di mana untuk rumus confidence itu sendiri adalah jumlah item yang dibeli sekaligus dibagi dengan jumlah transaksi pada bagian antecedent. Nah, di mana untuk pembentukan rule-nya, di sini rule yang kita gunakan adalah jika X maka Y. Nah, di mana untuk X itu sendiri adalah antecedent dan Y itu sendiri adalah konsekuennya. Nah, untuk antecedent boleh lebih dari satu unsur. Nah, sedangkan untuk konsekuen terdiri dari satu unsur saja atau satu item saja. Nah, di mana contohnya adalah sebagai berikut. Jika membeli roti, maka membeli mentega. Nah, maka untuk roti itu adalah antecedentnya dan mentega adalah konsekuennya. Nah, begitupun pada rule yang memiliki 3 item set, yaitu jika membeli roti dan mentega, maka membeli susu. Nah,
roti dan mentega ini adalah antecedennya, sedangkan susu adalah konsumennya. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa pada proses sebelumnya kita mendapatkan himpunan frequent item set sebagai berikut, di mana pada F2 kita mendapatkan kombinasi roti mentega, roti susu, mentega susu, dan susu coklat. Nah, lalu pada F3 kita mendapatkan kombinasi roti mentega dan susu. Nah, dari kombinasi tersebut selanjutnya kita akan membuat aturan yang dapat dihasilkan. Nah, contohnya pada kombinasi yang pertama yaitu roti mentega. Nah, di mana pada roti mentega ini kita bisa menghasilkan dua buah aturan atau rule. Yang pertama yaitu jika membeli roti maka membeli mentega, dan aturan yang kedua jika membeli mentega maka membeli roti. Nah, begitupun juga pada kombinasi roti susu di mana akan menghasilkan dua buah aturan, yaitu jika membeli roti maka membeli susu, dan jika membeli susu maka membeli roti. Nah, begitupun juga halnya pada kombinasi mentega susu dan susu coklat. Nah, selanjutnya kita juga akan mencari rule dari kombinasi F3 yaitu roti, mentega, dan susu. Nah, dari sini akan menghasilkan 3 buah aturan, yaitu jika membeli roti dan mentega maka membeli susu, jika membeli roti dan susu maka membeli mentega, jika membeli mentega dan susu maka akan membeli roti. Nah, setelah kita dapatkan aturan dari setiap kombinasi, selanjutnya kita akan menghitung nilai confidence. Nah, di mana kita ketahui bahwa nilai confidence adalah pembagian dari total A dan B dibagi dengan total A. Nah, di mana total A dan B ini adalah total item yang dibeli sekaligus, dan total A ini adalah total transaksi pada item antecedennya. Nah, di mana contohnya pada rule yang pertama ini, jika membeli roti maka membeli mentega, sehingga untuk total A dan B-nya adalah total transaksi dari terbelinya roti dan mentega sekaligus. Nah, lalu untuk total A-nya adalah total antecedennya, yaitu total transaksi dari pembelian roti. Nah, sehingga didapatkan total A dan B adalah 4, total A adalah 4. Dan nilai confidence-nya adalah 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, lalu begitupun pada contoh yang ini, yaitu jika membeli roti maka membeli susu. Lalu untuk total A dan B-nya adalah total transaksi dari roti dan susu. Lalu untuk total A-nya adalah total antecedent, yaitu total transaksi dari roti. Sehingga untuk confidence-nya adalah 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Nah, sama halnya pada aturan asosiasi 3 item set. Dan mana di sini contohnya, jika membeli roti dan mentega maka membeli susu. Nah, maka untuk total transaksi A dan B adalah total transaksi dari pembelian roti, mentega, dan susu sekaligus, yaitu 2. Lalu untuk total A yaitu total antecedennya, yaitu total transaksi dari pembelian roti dan mentega sekaligus, yaitu 4. Nah, sehingga nilai confidence-nya adalah 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Nah, begitupun juga pada dua rule lainnya. Setelah kita dapatkan nilai confidence, selanjutnya di sini kita akan masuk pada perhitungan asosiasi final. Nah, di mana dalam asosiasi final ini kita akan melakukan pemilihan rule terlebih dahulu. Nah, di mana rule atau aturan yang digunakan adalah aturan yang memiliki nilai confidence lebih dari sama dengan 0,8. Nah, sehingga di sini kita akan menghasilkan 5 buah rule. Nah, dari 5 rule ini, kita selanjutnya akan menghitung nilai support dikali confidence-nya. Nah, di mana contohnya yaitu pada rule yang pertama, jika membeli roti maka membeli mentega. Maka support yang kita gunakan di sini adalah support dari kombinasi roti dan mentega, yaitu 0,8, dan nilai confidence-nya adalah nilai confidence yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu di sini adalah 1. Maka untuk support kali confidence-nya adalah 0,8 dikali 1, yaitu 0,8. Nah, begitupun juga pada contoh jika membeli roti dan susu maka membeli mentega. Maka di sini support yang kita gunakan adalah support dari kombinasi roti, susu, dan mentega. Dan nilai confidence adalah nilai confidence yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Sehingga untuk support kali confidence-nya adalah 0,4 dikali 1, yaitu 0,4. Nah, begitupun juga pada rule-rule lainnya. Nah, setelah kita dapatkan nilai support dikali confidence-nya, selanjutnya kita akan menentukan aturan asosiasi yang dapat digunakan nantinya. Nah, di mana dalam penentuan di sini kita akan menggunakan aturan yang memiliki hasil paling besar dari perkalian nilai support dengan kali confidence-nya. Dan nah, di mana di sini jika kita lihat bahwa hasil perkalian terbesar yaitu di angka 0,8, yaitu pada aturan pertama dan aturan yang kedua, yaitu aturan jika membeli roti maka membeli mentega, dan aturan yang kedua yaitu jika membeli mentega maka membeli roti. Nah, sehingga jika kita sudah dapatkan aturan asosiasinya, nantinya di sini aturan tersebut
dapat diimplementasikan oleh si pemilik toko dengan meletakkan item roti dan mentega secara berdampingan agar si pembeli nantinya dapat membeli kedua item tersebut. Jadi sekian video yang dapat kami paparkan. Jika ada kesalahan kata atau lain hal sebagainya, kami minta maaf dan terima kasih.